Jadi akhirnya apa? Singkat cerita ya saya nggak mau jalanin lah, kenapa? Belum dapat untung disuruh nambah lagi, ya kan? Nah, singkat cerita saya udah berjalan 30 tahun di Jakarta, terus saya ada kerja sana sini, pernah jadi agen asuransi juga. Terus terakhir saya coba main di taksi online atau saya bisa bilang gokar saya mainnya. Dengan berjalannya waktu saya lumayan menghasilkan ya, tapi kan akhir-akhir ini tidak bisa banyak bergerak. Akhirnya coba cari peluang, ditawarin lah si Catur teman saya. Nah, dengan berjalannya waktu saya kan awalnya ditawarin, saya bingung tuh mau ngapain, ditawarin Vingo kan. Dia bilang, "Ah, aplikasi online apa lagi nih? Apa buat narik lagi?" Awalnya saya bingung. Ternyata aplikasi e-commerce. Masukinlah saya ke grup. Dan awalnya saya tidak begitu gubris ya di dalam grup ya. Saya pikir, ini ramai sekali, ya udah saya biarin tetaplah, mana tahu dapat informasi apa kan. Berjalan waktu seminggu akhirnya saya ngelihat teman-teman pada nunjukin pendapatannya, saya bilang, "Ih, boleh juga tuh," saya bilang. Akhirnya saya mulai respect, mulai baca di grup itu, ya kan. Artinya saya coba 700.000 doang kan saya join. Terus saya coba pelajari 1, 2, 3 hari, ternyata nggak susah saya bilang. Saya cari teman lama, saya telepon kan, artinya selama sebulan lah dalam saya cari teman, penumpang, teman lama di Facebook, di WhatsApp, saya bikin status. Ternyata banyak juga yang bertanya, apa sih Vingo? Akhirnya ya saya coba jelasin dengan cara sebisa saya. Akhirnya dia bilang, di malam ada meeting loh. Saya cemplungin lah ke meeting, saya kirim linknya kan. Akhirnya ada beberapa orang yang nonton dan akhirnya mendapatkan peluang di dalam meeting itu. Nah, menurut saya kerja di bergerak bisnis di Vingo ini nggak susah. Kita udah difasilitasi dengan komunitas WhatsApp, Telegram, ya kan. Kita mau cari informasi, kalau ada yang nanya pun kita bisa cari di sana. Ada leader-leader juga. Terus saya membantu banget. Jadi saya nggak nyesel sih gabung, karena apa? Baru sebulan dikit lah, saya udah AM. Dan artinya kerja begini, yang penting kita optimis dan punya mimpi aja. Karena apa? Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Dan kalau kita udah nyemplung, artinya kita sudah masuk ke dalam dunia bisnis Vingo ini. Ya, berjalan dengan waktu, yang penting kita niat belajar, semua pasti bisa. Karena saya senangnya apa? Sebuah komunitas yang sangat membantu di sini, ada Zoom. Mungkin hari ini saya ada banyak kirim ke orang ya, link-link seperti ini, yang mudah-mudahan dia nonton dan dia mendapat inspirasi di dalam meeting ini dan mau join. Supaya apa? Melangkah lebih maju. Dengan sedikit uang, tapi bisa melangkah yang sangat besar. Artinya apa? Kalau yang seperti Pak Rangga bilang, kita kalau mau bisnis yang pakai ratusan juta, ya kan, bisa menghasilkan yang besar, ya harus dengan benar-benar expert, ya kan. Kita mesti jaga karyawan, mesti dapat karyawan yang bagus, ya kan. Kalau nggak begitu, ya tetap aja tutup perusahaannya, ya kan. Gitu. Jadi intinya pesan-pesan saya buat teman-teman yang baru nonton Zoom, kalau seandainya menemukan peluang di dalam bisnis ini, ambil keputusan malam ini. Artinya apa? Tidak akan membuat kita mati dengan hilangnya 700.000. Artinya apa? Kita join, dapat sebuah tanda terima kasih dari Vingo yang bisa kita pilih, dapat diskon seumur hidup, ya kan? 10-15%, ya kan? Apalagi dapat lagi lisensi. Kita ngajak 4 orang aja udah balik modal. Saya sih bukan balik modal lagi, udah lebih 3 kali lipat. Mantap. Bukan 3 kali lipat, udah hampir 5 kali lipat. Artinya apa? Sebulan loh, ya kan? Coba kalau gue kan nyemplung, nggak masuk ke Vingo sini, gue tetap narik. Gue ketemu orang, mungkin bisa aja gue ditawarin orang Vingo, ya kan? Artinya seperti itulah. Usaha semangat, artinya apa? Nggak ada mimpi yang kalau kita benar-benar nggak kejar. Kalau kita mau kejar mimpi itu pasti nyampe. Inti itu aja pesan saya. Semangat. Mantap, mantap. Yo.
Mantap, thank you Pak Siento, keren ya. Yo. Keren. Jadi kalau bicara Nih, sibuk teman-teman, kurang sibuk apa Pak Siento? Tiap hari sampai malam narik Grab kan? Tapi bisa sukses loh di Vingo loh. Kan luar biasa gitu loh. Artinya nggak ada alasan sebenarnya nggak sukses di sini. Karena support sistemnya udah luar biasa sekali. Anda tinggal ajak Zoom, ya kan? Tinggal kalau udah AT nariknya pakai Alphard ya kan. Kalau udah bisa beli Alphard gua tarik pakai Alphard. Orang masuk pasti join. Masih join. Mantap. Keren. Boleh tuh. Korangga ini ada di YouTube nih pertanyaan. Ya. Saya pernah lihat video di YouTube tentang alamat pusat di Cina dan di Malaysia itu dibilang palsu. Ya. Dari Ipoi Nendi. Betul. Saya juga pernah lihat. Jadi gini, dia kan ngecek di Google, oke? Ngecek di Google Maps pada saat itu di area tempat kantornya Vingo, alamat kantornya Vingo. Ya jelas nggak ada pelangnya Vingo. Vingo perusahaan baru setahun, belum sekelas Alibaba. Kantor itu adalah area perkantoran, gitu loh. Bukan sewa gedungnya teman-teman, gitu loh. Tapi sewa ruangannya. Ya jelas lah, Anda mau cari pelangnya pasti nggak ada pelang Vingo. Kalau pelang Alibaba ya ada, memang dekat situ. Gitu. Jadi nggak make sense sih saya pikir yang diopinikan dengan fakta yang benar-benar terjadi itu saya pikir nggak sinkron. Itu sih. Mungkin Bro Edward ada yang mau ditambahkan? Halo, Ko Edward? Mana nih? Leader saya yang rajin ngeriset. Ini kan biasanya paling rajin ngeriset nih kalau yang gitu-gituan. Ya semoga menjawab ya. Jadi kalau bicara opini seperti itu, semua orang bisa bikin opini gitu loh. Siap. Thank you Korangga. Ini ada di chat nih Korangga. Dari Pucan. Apakah yang menjadi jaminan bahwa Vingo akan benar-benar live di Indonesia di akhir tahun? Apakah sudah ada izin usaha di Indonesia? Kok sudah bisa memastikan akan open di akhir tahun? Oke, gini. Kalau bicara izin, itu ongoing, diproses. Pertama. Kalau bicara merek, itu sudah didaftarkan dari 2019. Teman-teman bisa cek di websitenya, di kementerian kita itu bisa dicek. Sudah ada Vingo-nya. Gitu loh. Nah, kalau bicara jaminan, tetap tidak ada jaminan. Yang namanya usaha, ya pasti ada 1% kemungkinan gagal. Seperti itu. Nggak ada yang berani jamin. Gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi, kalau bicara yakin Vingo akan launching di Indonesia, kita yakin Vingo akan launching di Indonesia. Kenapa? Karena semua persiapan yang kita lihat sudah mengarah ke sana. Itu yang pertama. Sebenarnya, kalau teman-teman mengikuti dari tahun lalu, itu rencananya Maret itu sudah launching. Gitu loh. Maret sudah planningnya sudah di Maret. Tapi karena COVID ini akhirnya diundur. Kenapa ya? Karena lockdown kan. Karena kondisi seperti ini. Akhirnya diundur sampai Q4. November atau Desember lah antara bulan itu. Nah, Vingo juga sudah menunjuk beberapa calon GM yang tinggal di interview. Cuman kita nggak tahu lah siapa-siapa itu, kita nggak tahu. Nah, yang saya mau katakan tuh gini, teman-teman. Kalau kita bicara soal izin, kalau kita bicara soal legalitas, Vingo adalah perusahaan e-commerce. Vingo bukan perusahaan investasi. Anda tidak simpan uang di Vingo. Artinya kalau Vingo kabur pun nggak ada yang rugi dari Anda. Gitu loh. Anda nggak simpan duit di sana. Oke, itu yang pertama. Nah, Vingo adalah perusahaan e-commerce seperti halnya Amazon, seperti halnya eBay, seperti halnya Alibaba, AliExpress. Pertanyaan saya gini, kalau Anda belanja di Amazon, ya kan, Anda bisa belanja di sana. Tapi Amazon tidak perlu harus buka kantor di Indonesia untuk bisa jualan di Indonesia. Setuju ya? Nggak perlu kan? Amazon juga punya afiliasi. Anda bisa kok join afiliasi di Amazon. Nggak perlu Vingo. Nggak perlu Amazon harus buka kantor di Indonesia. Nggak perlu.
teman-teman. Contoh, saya mau buka bank, bukan rekening di rekening Singapura, di bank Singapura. Boleh nggak? Boleh. Tapi bagi Indonesia itu ilegal Singapurnya. Di Indonesia, karena nggak punya kantor di sini. Tapi bukan berarti bank di Singapura bodong, bukan berarti Alibaba bodong, apalagi Vingo, bukan berarti bodong. Vingo punya izin resmi di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand. Resmi, tapi kenapa? Kenapa? Kita menunggu dia untuk launching di Indonesia. Karena Vingo punya aturan. Nggak bisa kirim barang ke negara yang tidak ada afiliasinya. Gitu loh. Kalau Vingo bisa kirim barang ke Indonesia, sama halnya seperti Alibaba dan lain, kita nggak perlu tunggu dia launching di Indonesia, ngapain? Sekarang aja bisa jalan. Nah, masalahnya gitu, karena nggak bisa kirim, kita repot, bro. Kita mesti sewakan gudang, ya kan? Mesti ongkir lebih mahal. Nah, itu yang bikin repot. Jadi bukan masalah legalitasnya. Kembali lagi ke sana. Karena kalau bicara izin, ya Vingo pasti akan urus. Izin e-commerce, apakah akan lebih sulit? Saya pikir banyak sekali e-commerce luar, ya Zalora, e-commerce luar di Indonesia. Karena kenapa? Indonesia perlu recovery untuk ekonomi. Oleh karena itu perlu investasi. Jadi saya pikir kalau untuk izin e-commerce enggak susah lah, tinggal diurus. Ya kan, apalagi ini perusahaan jelas, bukan money game, kan begitu. Ya semoga menjawab ya, bro. Ya, ada tambahan dari Pak Nuris atau Ko Ebert, Ko Jukian? Yang mana nih suara orang-orang ini? Malam. Aku udah ketik di chat tadi jawabannya panjang. Terus ini ada Galaxy 5 nih, dia chat dia ada chat tapi mau bertanya. Ntar saya nyalakan audionya aja. Galaxy. Nah, saya minum dulu ya, lidah mulut kering nih. Tolong dijawab. Boleh, Om. Aneh yang jawab nanti. Ini kayaknya Galaxy pakai laptop ya. Galaxy A5. Pak Galaxy mau nanya apa, Pak? Boleh, Pak? Langsung diketik atau mau nanya pakai suara? Tinggal resen aja, Pak. Kayaknya dia pakai laptop deh, Pak Nuris. Nggak bisa di ini. Kita tunggu ketik aja ya. Pak Nuris, ada tambahan dari pertanyaan teman-teman yang lain, Pak Nuris, yang tadi? Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Yang pertanyaan sebelumnya nggak apa-apa, mau dijawab, mau ditambahin lagi kah? Boleh. Terutama tentang izin kali ya. Tadi kayaknya Pak Rangga udah lengkap banget sih jawab masalah izin. Benar. Kalau untuk masalah izin tadi saya sudah jawab. Pak siapa tadi, Pak Pucan ya yang nanya ya. Pak Pucan. Pak Pucan. Jadi memang kalau kepastian tadi udah Pak Rangga bilang udah tepat sekali sih ya. 99% launching kok Pak, aman ya Pak ya. Jadi 99% launching, 1% tetap masih ada kuasa yang maha kuasa ya. Karena memang benar seharusnya kita Maret sudah launching Pak. Cuman karena ada corona mundur semua. Kalau untuk masalah apakah izin sulit atau tidak, itu mudah sekali ya di Indonesia. Ini untuk pembuktiannya, tadi kan Pak Rangga, mungkin saya tambahin ini aja lah artikel ya. Ini kawan-kawan bisa ngelihat dari layar. Ini saya nge-save dari, ada tim saya juga yang sudah riset juga Pak. Memang di Indonesia itu sangat dipermudah nanti untuk izin ya. Ini ada beritanya tuh, bahkan dari Menteri Perdagangan langsung ngomong. Ya, urus usaha izin e-commerce sangat mudah dan bahkan gratis. Ini sudah sejak Desember tahun lalu. Ya, jadi ini yang ngomong langsung Menteri Perdagangan langsung. Ya, nggak perlu khawatir kalau untuk masalah izin kita beresin semua kok, ya teman-teman. Jadi itu pertanyaan yang memang sering sekali muncul, ya. Cuma kawan-kawan harus paham juga, yang kita lakukan saat ini itu memang mencuri start, ya. Kita sangat paham kalau ada orang-orang yang berpikir, oke deh, gue jalaninnya nanti aja setelah launching, ya. Kayaknya lebih pede gue dan lebih yakin. Itu nggak masalah dan kita memahami sekali. Tapi sayangnya teman-teman itu masih 5 bulan lagi loh. Ya, dalam waktu 5 bulan, kalau teman-teman serius ngejalanin, itu perubahannya udah gila banget. Ya, saya pribadi sama Pak Rangga tuh pengundang saya. Pak Rangga AT 1,5 bulan, saya 1 bulan 3 minggu lah kalau nggak salah ya. Itu saya mengambil keputusan masuk ke sini 17 April. Kalau saya dulu nunggu sampai November, mungkin sekarang saya ya belum masuk Vingo dan belum dapat apa-apa. Tapi karena saya sudah ambil keputusan, per hari ini aja income saya sudah di atas 80 juta teman-teman. Ya, total sudah 80 juta, modal cuma sekitar 800.000 udah sama biaya kargo. Ya, jadi hampir nggak ada ruginya untuk mulai dari sekarang. Ya, karena kita kan fokusnya itu kan mencuri start itu membangun jaringan toko dulu sebanyak-banyaknya. Tadi Pak Rangga sudah kasih slide ya, ada income dari pembangunan jaringan toko,
sama dari shopping. Nah, shopping itu akhir tahun nih kita siap-siap panen nih kalau sudah bisa bangun jaringan toko. Ya, itu angkanya dahsyat banget teman-teman dari shopping. Jadi kawan-kawan, saya share lagi juga ya. Ini jumlah tim saya ya dalam waktu ngejalanin baru kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu. 4.100 manusianya, 4.145. Jadi saya refresh dikit nambah 5 Bapak Ibu. Ya. Ini yang punya toko sudah 930 orang yang punya toko. Ya, shopper itu yang cuma install gratisan. Jadi minimal saat ini di tim saya sudah ada 4.145 manusia yang sudah ada Vingo di handphonenya. Ya, bayangkan kalau ini nanti sudah bisa shopping. Ya, asumsi sekarang bisa shopping nih Bapak Ibu. Ya, asumsi sekarang bisa shopping. Mereka tuh shopping itu belanja bulanan ya. Belanja bulanan itu kan hal yang wajib. Nggak bisa ditahan-tahan. Orang nggak mungkin kawan-kawan tahan buat beli beras nggak usah, buat beli minum nggak boleh. Kan nggak bisa, itu wajib. Ya, saya rasa 1 bulan itu orang rata-rata kita hitung aja belanja bulanan manusia normal ya. Biasanya 1 juta nyampe Bapak Ibu sebulan ya buat popok anak lah, biaya beli-beli mainan lah atau apapun random, bahkan bisa sampai 2 juta. Ya, saya pribadi mungkin lebih deh 2 juta lebih. Tapi kita anggap 1 juta per bulan ya. Seorang AT Bapak Ibu. Kalau misalkan saat ini 4.000 tim saya itu sudah bisa belanja, saya tuh dapat 1,6% loh teman-teman. Ya, per orang. Itu 16.000 ya. Coba dikalikan 4.145. Berapa tuh jumlahnya? 66 juta sebulan cuma dari shopping. Itu padahal hitungannya saya masih punya 4.000 tim. Saya yakin banget November ketika launching saya pasti udah angkanya sudah puluhan ribu Bapak Ibu, masih 5 bulan lagi. Ini potensi income yang bisa kita dapetin dan ini per bulan loh. Pahami ya? Itu alasan kenapa kita banyak sekali yang pede untuk curi start dari sekarang. Ya, kita sangat-sangat mengejar jumlah toko sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bangun cabang toko dari sekarang. Ini tuh kita ibarat kata kayak jadi pengusaha Carrefour loh teman-teman. Ya, punya cabang toko sebanyak-banyaknya. Cabang toko saya sudah 900 lebih. Sampai ke luar negeri juga ada Bapak Ibu ya, di Libya, Tunisia, Brussels, Bahrain, Singapura. Jadi ini bisnis internasional teman-teman ya. Kalau masih mikirnya kecil, hasilnya juga akan kecil. Tapi kalau teman-teman mikirnya gede, ini hasilnya ratusan juta. Kalau pemain-pemain Vingo di Malaysia itu income bisa 1 M sebulan ya. Jangan kaget karena memang segitu duitnya. Gede banget duitnya di sini. Ya, jadi kalau untuk sekali lagi masalah izin itu kembali ke kawan-kawan, kalau memang mau nunggu resmi nggak apa-apa, cuma hilang kesempatannya banyak sekali. Ya, kalau kita saat ini melakukan Vingo pun tidak ilegal kok, yang tadi Pak Arangga bilang. Vingo perusahaannya sudah legal, di luar negeri sudah beroperasi semua, hanya saja di Indonesia kita memang mencuri start. Ya, sebenarnya bahasa gampangnya tuh Vingo itu sebenarnya tidak merekomendasikan orang Indonesia buat jalanin, ya karena memang mereka belum launching resmi kan. Cuma kita kerajinan teman-teman, memang orang Indonesia kan pada kreatif ya. Melihat peluang sedikit langsung diambil. Nah, itulah alasannya kenapa sekarang kita sudah bisa sambil curi-curi start jalanin Vingo, sampai nyewa gudang segala tadi kan, nyewa gudang di Selangor, di Kucing, demi bisa ada alamat pengiriman hadiahnya. Kebayang nggak? Itu jadi di tim kita ini sudah luar biasa sekali, udah sampai disewain gudang segala macam, teman-teman cuma cukup bayar ekstra 100.000 demi bisa jalanin bisnisnya. Gitu. Ya, kalau shopping akhir tahun. Tapi kalau teman-teman punya kawan di Malaysia, Singapura, Thailand udah bisa shopping kok dari sekarang. Udah masuk duitnya. Ya. Udah masuk duitnya dari sekarang, nggak masalah gitu. Kayak tadi kan ada potongan gambar, ada orang shopping di Thailand, punya Pak Rangga juga kecipratan kan, berapa ratus perak atau berapa ribu gitu ya. Lumayan, kayak gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Sekalian saya jawabnya, ada yang nanya baru, saya baca. Gimana? Belum sampai gift pack-nya Pak. Barang gift pack itu hadiah teman-teman, pahami ya, itu barang gratisan dikasih ke kita ketika beli izin. Jadi sabar aja, pasti nyampe. Karena kita sekali lagi curi start ya. Kalau misalkan berita baiknya, kalau teman-teman yang bergabung di Vingo setelah 18 Juni ya. Ini kan sekarang tanggal 23 ya. 18 Juni ke atas sampai sekarang, sampai seterusnya, itu kita sudah menggunakan alamat gudang baru yang mana itu akan sangat cepat barang nyampe ke Indonesia. Cepat banget karena dia tuh prosesnya itu gudang baru itu barang kekumpul satu kardus itu sekitar isi 50-80 barang langsung dikirim. Ya, sampai ke Indonesia, Jakarta, habis itu bisa langsung diambil. Mungkin feeling saya bisa satu bulan aja bisa nyampe tuh kalau hitung-hitungannya ya. Kalau barang udah kekumpul 80 biji berangkat. Nah, kalau yang gudang lama yang sebelum 18 Juni itu jujur aja memang butuh waktu lebih lama ya. Itu tuh dia tidak pakai sistem yang 80 barang kirim enggak. Tapi sampai banyak banget. Itu 10.000 barang baru dikirim teman-teman. Nah, itu jujur memang butuh text time. Tapi aman, barang sudah sampai semua kok di gudang. Tinggal nunggu pengurusan kargonya aja. Ya.
teman saya di Malaysia belum sampai, itu pesannya kapan Pak? Ya, karena jujur butuh waktu 2-3 minggu. Teman-teman, ini free ongkir ya. Gift pack itu free ongkir teman-teman ya. 2-3 minggu. Kalau misalkan itu maksimal 2-3 minggu. Kawan-kawan yang lain kemarin 2 hari 3 hari aja udah nyampe kok ke gudang semua. Ya, jadi ini relatif sekali karena pengiriman barang gift pack itu free ongkir. Teman-teman ya, kalau belanja normal ada ongkirnya. Ya, saya pribadi ngirim ke Malaysia, ke rumah kakak saya nyampe aman. Jadi tinggal ditunggu aja. Ya, pastikan alamatnya kalau yang di Malaysia sudah sesuai. Ya, itu karena free ongkir Pak, bukan karena lama Pak. Ya, karena free ongkir gitu. Ya. Saya tambahin Karena free ongkir. Ya, lanjut. Saya tambahin dikit bro. Jadi, jadi teman-teman kalau beli, kalau belanja, teman-teman lihat itu ada barang yang ready, ada barang yang pre-order atau pre-sale, gitu loh. Kalau yang pesan barang pre-sale, berarti barangnya nggak ready di gudang. Jadi dia harus kirim dari China. Nah itu yang bikin lama. Karena ada beberapa tim saya juga, dia nggak sadar kalau barangnya itu pre-sale, gitu loh. Jadi ya mesti nunggu sebulan baru barang dikirim. Karena ada tim saya juga yang lain beli barang 2 hari udah nyampe ke rumahnya di Malaysia. Jadi itu ya, kalau bicara lama ya. Kita mesti perhatikan juga barang-barangnya yang kita beli. Itu karena Vingo nggak nyetok semua barang di gudang. Oke. Kurang nih ada Doni Kristani. Saya unmute dulu. Nah, Pak Doni udah bisa nih. Boleh di unmute Pak di Zoom-nya? Oke, udah. Ya. Ya, silakan Pak Doni. Oke, saya mau tanya Pak, ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, untuk menjadi AM atau AT, apakah saya harus mencari member? Ya, jadi saya juga kan mengikuti Pak Samuel, teman. Saya udah sign up dengan kode invitation-nya dari beliau. Itu yang pertama ya pertanyaannya. Terus yang kedua, mengenai launching. Jadi saya sih responnya positif ya, bagus. Kayaknya ini menjanjikan gitu. Cuman jangan sampai seperti Uber ya Pak ya. Uber kan udah banyak usernya di Indonesia, tiba-tiba company-nya langsung ditutup sama pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk misalkan saya buka toko, nah karena saya kan di bidang training sama sekolah kursus gitu ya. Nah, apakah saya bisa buka kursus online per 2 jam atau per mingguan atau per bulanan? Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sukses. Thank you, Pak. Ya, boleh dibantu, Bert? Kalau untuk Uber, saya boleh bantu jawab. Silakan. Nah, kalau untuk Uber sebenarnya bukan ditutup sama pemerintah. Cuman karena dari kompetitornya di Grab, itu membeli keseluruhan sahamnya yang di Indonesia, akhirnya apa diambil alih supaya mengurangi pesaing. Kalau menurut saya di sana. Nah, bukan ditutup pemerintah. Untuk yang Uber ya, jadi dibeli sama Grab untuk mengurangi pesaing karena Uber itu murah sekali. Nah, saya kan karena narik online saya tahu karena di sana saya tuh kan ngikutin. Saya juga punya akun Uber ya, dan saya diambil ke Grab. Jadi saya ditarik ke Grab. Artinya apa? Dia mengambil supirnya Grab, terus pelanggannya pelanggannya Uber, supir Uber semua diambil ke arah Grab. Itu seperti itu yang saya tahu. Ya, kalau saya bisa jelasin yang itu, yang lain coba dibantu. Oke, makasih Pak. Oke, tadi Pak Babat nanya tentang apa rencana launching. Nah, terus kalau nanti udah launching takut tutup gitu ya? Apa gimana Pak maksudnya Pak? Enggak, maksudnya kan ini yang saya dengar belum launching. Betul. Ya, Uber aja kan dulu udah launching ya, udah semua membernya banyak, usernya banyak, tapi toh nggak dilanjut gitu. Tapi kalau jawabannya memang diambil sahamnya mayoritas oleh Grab, itu jawaban. Nah, itu sih udah terjawab Pak untuk mengenai launching. Cuman pertanyaan yang pertama tadi saya, untuk bisa menjadi AM atau AT, apakah saya perlu mencari member?
Ya seperti Betul, Pak Samuel, teman saya kan ngajak saya masuk. Ya. Saya udah sign up. Nah, apakah saya Ya. pun harus mencari member saya sehingga saya bisa menjadi AM atau AT? Itu yang pertama. Mau itu dulu apa mau sekalian yang ketiga? Ya, boleh. Saya jawab dulu ya. Iya Pak, memang syarat dari Vingo sendiri, kalau Bapak mau menjadi AM, ya artinya Bapak mau mendapat benefit lebih, itu artinya Bapak mesti membuktikan bahwa Bapak juga mempunyai kapasitas untuk bisa membimbing tim, bisa menjelaskan Vingo dengan baik ke calon tim Bapak, akhirnya Vingo bisa berkembang kan. Nah, di sanalah konsep ada namanya AM, AT, itu kan ibaratnya semakin kita bisa ngembangin tim, semakin kita bisa membimbing tim, pengetahuan kita terhadap Vingo kan juga makin matang ya Pak ya. Nah, di sanalah Bapak akan diberikan benefit lebih. Makanya kenapa bisa ada namanya bonus tim, kenapa dari sisi belanja juga Bapak bisa dapat lebih banyak, karena secara kapasitas pasti Bapak udah jauh lebih mengerti tentang Vingo Pak. Nah, di sanalah kenapa kita bisa jadi AM, kenapa bisa jadi AT. Jadi memang tetap ada syaratnya Pak, seperti itu. Terus kalau misalnya gini Pak, saya kan sharing Vingo ya, Vingo sama teman-teman gitu kan. Saya ajak teman-teman. Tapi di belakang dia daftar langsung sendiri ke Vingo-nya itu bagaimana Pak? Nah, Dia kalau langsung daftar upload, langsung download aplikasinya, langsung register di situ, apakah gimana tuh Pak? Nah, jadi gini Pak, kalau misalkan daftar menjadi tukang belanja atau namanya shopper, ya cuma tukang belanja, itu bisa dia lakukan sendiri Pak sebenarnya. Tapi kalau dia mau menjadi level PS ya, seperti Bapak saat ini ya udah PS kan ya Pak ya? Iya. Nah, itu nggak bisa Pak. Jadi nanti ketika dia mau upgrade itu akan diminta siapa pengajak kamu, ya inviter. Nah, jadi di sana dia tetap harus masukin kodenya, seperti itu Pak. Kalau menjadi PS, dia nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa, nanti akan diminta Pak sebuah tampilan itu akan disuruh please input your invitation code. Artinya siapa yang mengajak kamu ke sini. Oke. Seperti itu Pak. Siap, makasih. Ya, semoga menjawab ya Pak ya. Iya, oke, makasih. Oke. Yang ketiga Pak, ya, untuk tokonya ini apakah saya bisa jualan kursus Pak? Kursus short training gitu? Kursus apa? Training. Misalkan saya jualan training akuntansi gitu. Oh, apakah ini berbentuk barang atau di Vingo Bapak itu tidak punya toko sendiri Pak. Ya jadi Bapak kita produk-produk yang ada di Vingo itu semua sudah disortir oleh si Vingo company sendiri. Oke. Ya jadi kita kalau misalkan Bapak punya brand tertentu ya contoh ya, misalkan Bapak megang brand apa gitu, nah Bapak boleh proposal ke mereka. Tapi secara software jasa saya sih belum pernah dengar ya, karena biasa lebih berupa produk Pak sebenarnya. Oke. Siap. Ya. Oke. Thank you ya Pak Doni. Sama-sama Pak. Sebelum saya jawab, tadi ada yang resign siapa saya lupa. Ya teman-teman, sorry saya juga baru sempat join ya malam ini. Tadi saya dengar ada satu pertanyaan ya, katanya tentang YouTube atau apa, bahwa kantornya itu nggak ada. Teman-teman coba kalian search dulu di Google Map ya. Pertama gini, saya sendiri udah search di Google Map, itu alamatnya itu tetap nongol teman-teman. Ya, pertama alamatnya tetap nongol. Kedua, memang Vingo itu nggak pasang pelang di depan kantor. Jadi contoh kalau kalian di Jakarta, let's say Apple Tower yang di Central Park, itu kan nggak mungkin di depan kantor itu, di depan kacanya itu semua ditempelin semua nama perusahaan. Benar nggak Pak? Benar nggak teman-teman? Ya jadi itu semua itu pertama, karena Vingo memang nggak pasang pelang di kantor, dan tadi ada pertanyaan bahwa minta si GM Lee foto di kantor Malaysia, itu coba ambil aja teman-teman, kan itu banyak ya di YouTube, apa semua juga ada kok, Vingo si GM Lee di kantor Malaysia itu ada. Kalau kalian mau minta dia untuk foto di depan kantor China, nanti coba kita discuss itu bisa atau enggak. Oke itu. Nah teman-teman tadi saya ada chatting ya, coba tolong diperhatikan di bagian itu. Gini, teman-teman kalau perhatikan ya, secara khusus, ya saya bilang secara khusus di Indonesia saja, kalau kalian perhatiin, cuma ada Vingo yang berita negatif tentang Vingo itu cuma ada di Indonesia. Ya, saya ulang ya, berita negatif tentang Vingo itu cuma ada di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu belum launching teman-teman. Kalau dia sudah launching, bayangin ya, ini semua tinggal ditindaklanjuti secara UU ITE. Ya. Tadi Rangga udah jelasin dikit ya bahwa siapa yang ditipu emang. Ya kan ada ya bahasa ya, Vingo menipu. Oke, siapa yang ditipu? Itu pertama. Siapa pihak yang sudah mengaku di forum bahwa saya berasa ditipu nih, saya sudah ditipu oleh Vingo. Ternyata nggak ada teman-teman. Oke.
Kemudian kalau kalian perhatikan ya, coba searching. Kalian kan dapetin berita tersebut kan dari Google, dari YouTube. Nah, saya minta kalian search kembali, coba cari versi Vingo Scam Thailand, Vingo Scam Malaysia, Vingo Scam Singapura. Oke? Kenapa kalian bisa tidak bakal ketemu bahwa ada berita bahwa Vingo melakukan penipuan di luar negeri? Oke? Kenapa? Ya karena memang nggak ada, teman-teman. Itu semua sudah berjalan dengan baik di 3 negara tersebut. Dan kalau kalian membuat berita jelek tentang Vingo, itu ditindaklanjuti. Ya, di 3 negara yang tadi saya sebut. Nah, jadi semoga teman-teman lebih dapat gambaran ya, bahwa ya wajar aja di Indonesia itu masih ada berita-berita jelek ya, karena memang belum ditindaklanjuti, teman-teman. Oke? Nah, jadi satu lagi ini pemikiran logika aja ya, pemikiran logika, teman-teman. Orang Singapura, orang Malaysia, orang Thailand, itu kan bukan cuma satu orang. Itu kan banyak ya orang-orangnya gitu kan. Masa iya yang join Vingo sebanyak itu, kalau mereka udah merasa ditipu, masa ada yang nggak bikin berita itu? Ya masa mereka nggak bikin di forum, gue ditipu nih di Vingo, bla bla bla, dan sejenis itu. Pasti ada dong, kalau beneran ada penipuan. Oke? Nah, jadi semoga teman-teman, makanya saya tulis, be smart ya, pakai kacamata global, jangan cuma pakai kacamata orang Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk dari luar negeri, teman-teman. Ya, itu sudah berjalan di luar negeri, tapi belum jalan di Indonesia. Ya, jadi lain kali kalau kalian dikasih berita-berita bahas bisnis.com yang bilang Vingo penipu, Vingo itu kantornya nggak ada, ini itu, coba tanya balik. Kenapa nggak ada berita jelek di 3 negara tersebut? Itu aja. Ya, semoga lebih ada gambaran ya, teman-teman ya. Oke, ini Ko Ebert ada pertanyaan dari Galaxy A51. Ya kan? Ya, saya mau menanyakan gimana kita mau mengajak ke teman-teman buat gabung ke Vingo, sedangkan hal kecil aja yang masalah GPEG belum bisa sampai. GPEG belum, BGPEG banyak belum sampai. Oke, GIFPEG belum sampai itu di Indonesia, setuju nggak? GIFPEG yang kirim ke Malaysia semuanya sampai loh Pak. Ya, jadi itu masih dijelasin ya bahwa memang di Indonesia karena memang belum launching, semua stage-nya jujur masih manual sekali. Itu pertama. Kedua, kalau kamu menitip barangnya di Malaysia ataupun kamu punya rekan di Malaysia itu cepat sekali ya. Makanya kalau kalian perhatikan gudang baru sekarang dibantu foto ya. Setiap kali barang nyampe itu dibantu foto. Itu salah satu ngebuktiin juga bahwa ya pengiriman Vingo sebenarnya termasuk cepat teman-teman kalau ke Malaysia. Oke, nah yang bikin lama ke Indonesia ya karena kita sendiri ya, kitanya itu yang dari Maret April itu kita belum ada kesempatan untuk mengurus langsung di gudang lama ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu ya, gudang lama punya konsep itu mesti ada satu orang yang serah terima di situ ya, artinya ada tim Indonesia terbang ke Malaysia untuk mengurus serah terima ini barang siapa, barang Rangga, barang siapa, Pak Gusti, semua harus di list satu-satu baru boleh keluar barangnya ya. Jadi jujur manual banget, makanya itu kenapa agak lama seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya, karena di Juli awal ini itu sudah ada satu shipment yang nyampe ya, jadi tinggal nanti udah nyampe kita foto-fotoin buat kalian ya, jadi itu bukti nyata nyampe kok gitu loh. Oke? Oke, ini siapa nih? Alek Kurnian Wijaya, tolong dijelaskan ya, atau kita buka aja ya suaranya Pak Alex ya. Silakan. Oke, Pak Alex. Nah, udah bisa nih Pak Alex Kurniawan. Coba dibuka Pak unmute-nya. Halo Pak Alex. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Alex. Saya mau menanyakan untuk masalah yang kita kan seandainya mencari anggota dalam Vingo ini. Dan di anggota itu kan kita harus mempunyai syarat namanya lisensi yang 800.000 itu ya. Seandainya anggota itu tidak mempunyai dana atau dia hanya mau mendownload dan memasukkan ID kita, itu gimana? Apa kita bisa dapat bonusnya atau dengan apa-apanya gitu, Bu? Terima kasih. Oke Pak, saya langsung jawab ya. Kalau misalkan dia itu nggak pernah melakukan upgrade lisensi, itu namanya status dia shopper Pak, atau pembelanja ya, regular shopper, pembelanja biasa. Dan kalau nanti dia melakukan pembelian barang, Bapak itu dapat rata-rata sekitar 10% daripada pembelian dia. Contoh ya, dia belanja 1 juta, mungkin plus minus Bapak akan terima 100.000 Pak. Tapi dia tidak bisa mengembangkan tim.
karena dia nggak membeli lisensi Vingo seperti itu. Oke. Ya. Oh gitu ya. Oke, Nah, oke, seperti thank itu. you Pak. Sama-sama Pak. Sukses ya Pak. Mungkin 2 pertanyaan lagi kok ya. Kayaknya waktu kita udah lewat nih, udah 1:44. Oh iya, udah lewat juga ya, boleh. Iya. YouTube ada Pak, Teman-teman Pak Gusti? ada YouTube kayaknya aman-aman aja nih kok. Oh mantap. YouTube nih. Cari orang undang. Ada kurang nggak? YouTube. Request dong. Adakah yang bisa sampaikan dengan bahasa Inggris? Ada orang Afrika yang hadir tapi Oh, yang pertama. kita. Tadi saya sempat jawab itu kayaknya. Ini kayaknya Udah dijawab. Ya boleh nih presentasi Iya teman-teman. Bro Nuris nanti pakai bahasa Inggris. Cakep. Ampun. Ntar yang dengerin sama orang Afrika, bro. Teman-teman, sekalian mungkin menjawab ya pertanyaan itu yang Afrika. Jadi gini, kita itu bisa ngajak semua orang di negara manapun, tapi dengan kondisi satu, dia itu mesti punya nomor handphone dari entah Indonesia, Singapura, Malaysia, atau Thailand, dan juga rekening bank di 4 negara yang saya sebut. Oke, kalau misalkan dan juga pengirimannya itu cuma bisa di 4 negara tersebut juga, teman-teman. Jadi kalau di Afrika, kecuali kamu memang niat untuk mengembangkan Afrika secara khusus, berarti ya kamu yang harus mengurus logistiknya, pengiriman barang nyampe ke Afrika, seperti itu. Ya, jadi itu agak takes time dan agak butuh effort sekali sih. Tapi kalau kamu mau membuka jalur duluan, ya bisa aja sih kalau benar-benar diniatin gitu ya. Bantu beli nomor, bantu urusin rekening bank di sini, bantu transfer, ya bisa-bisa aja sih kalau mau gitu ya. Gitu. Cuma agak ribet ya, lebih manual banget seperti itu. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin ada tambahan dari Ko Jukian, Bu Ansila, Pak Hekel, atau AT yang lain, Pak Nuris? Kayaknya waktu kita sudah cukup, juga waktunya sudah juga. Saya sih belum ada tambah apa-apa. Mungkin Bro Hekel, Bu Ansila boleh. Nah, kalau saya kan sudah bosen ya, mungkin boleh Hekel dengan Bu Ansila. Apa ya? Mau nanya apa? Oh. Halo. Sorry. Ini lagi konkol sama orang. Gimana, Bro? Ada masukan apa kiat-kiat bagaimana jadi AT 1 bulan? Gitu Hekel. Mendingan nanya dulu gimana jadi AM dalam waktu 4 hari, Bro. Piagamnya banyak, Bro, di belakang medalinya. Jangan lempar-lempar loh. Apa medalinya? Bu Ansila gimana, Bu Ansila? Jadi AM 4 hari tuh. Saya jadi AM butuh waktu 7 hari, Bro. Bu Ansila lebih keren lagi, Bu. Gimana? Apa ya? Simple aja sih kalau saya tuh ngelihat dari sisi bisnisnya gitu ya, karena memang saya kan orang bisnis gitu ya, saya orang strategi gitu. Saya ngelihat strateginya tuh bagus sekali gitu ya. Saya nggak lihat ada konsep, nggak tahu ya, kalau saya dikasih Google apalah itu ya, bahas bisnis.com katanya tipu-tipu, saya nggak lihat ada tipu-tipunya tuh di mana gitu ya. Karena dari sisi konsep ini tuh bagus banget gitu. Kalau dibilang jaringan ya semua bisnis juga butuh jaringan sih. Saya nggak lihat ada bisnis yang nggak butuh jaringan, ya kan? Misalnya contohnya kayak asuransi aja gitu. Agency itu butuh jaringan, ya kan? Misalnya Bro Jukian gitu. Jadi agency director, emang bisa sendirian? Nggak bisa, mesti rekrut orang, mesti rekrut agent, ya kan? Tapi dia tidak disebut MLM juga gitu. Nah, jadi saya nggak lihat maksudnya ya boleh aja disama-samain dengan konsep apa. Cuman kalau saya bilang Vingo itu punya konsep yang sangat jelas dan sangat bagus sekali gitu ya. Pertama dari sisi strategi promosi yang dia anut gitu ya, itu menurut saya sih keren banget. Karena kalau dia menggunakan strategi yang udah biasa, ya cuman copycat doang, ya apa sih nasibnya kalau orang cuman bisa copycat gitu kan. Tapi dia punya strategi promosi yang berbeda. Nah, itu yang kalau kita dulu sekolahnya benar gitu ya, pasti ingat ya. Kalau kita mau masuk ke satu pasar yang sudah mature gitu ya, kita mesti punya strategi promotion yang berbeda, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau kita sama-sama aja sama yang lain, ya kita nggak akan bisa sukses gitu ya.
Karena apa? Karena sudah ada pendahulunya yang sudah bercokol udah cukup lama. Misalnya contohnya Tokopedia itu dia bangun dalam waktu yang nggak singkat gitu ya. Dia sudah historical di Indonesia tuh udah lebih dari 10 tahun membangun jaringannya dia, membangun brandnya dia. Nah, sementara Vingo ini pemain baru mau masuk ke pasar yang sudah saturated lah ya dibilangnya. Nah, dia harus punya strategi promosi yang bagus. Nah, pada saat saya melihat konsep yang ditawarkan sama Vingo, itu keren banget menurut saya gitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat mungkin buat Bapak Ibu ataupun saya sendiri gitu ya, saya bisa dapat dalam 1 bulan bisa dapat 38 juta tuh wow banget gitu. Tapi kalau saya secara company ya misalnya contohnya kayak saya sekarang gitu ya, saya sekarang kerja di company, saya tuh megang duit tuh budget dalam 1 tahun tuh bisa ratusan miliar Bapak Ibu. Jadi bayar orang 30 juta buat kita itu murah banget gitu loh. Jadi kita harus bisa memposisikan perspektifnya itu dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi kita mungkin itu gede, tapi kalau dari sisi company itu it's small money gitu. Dan itu investasi yang sangat murah sekali lah. Jadi it's a very good investment kalau dia invest ke kita. Karena apa? Karena kita itu misalnya contohnya kayak Pak Edward sama Bro Rangga nih satu tim. Setiap hari bisa meluangkan waktu 2 jam Bapak Ibu. Ya kan? Dibayar berapa sih mereka? Cuma berapa puluh juta gitu ya. Tapi mereka bisa meluangkan waktu sampai 2 jam ngomong dari A sampai Z, meyakinkan Bapak Ibu, dan 1 hari itu bisa rekrut sampai berapa puluh PS. Sementara iklan dia at least bayar billboard aja 1 miliar, 2 miliar dapat apa? Nggak dapat garansi apa-apa. Sesimpel itu sih kalau saya lihat. Terus kemudian dari bisnis model. Ya, kalau bisnis, nah itu bisnis model tuh penting banget. Kalau Bapak Ibu tuh namanya mau berbisnis, harus lihat bisnis model yang dianut tuh seperti apa. Yang common saat ini e-commerce itu dia menganut yang namanya B2C. Sementara kalau Vingo itu dia very different gitu ya. Dia bisa memutus rantai distribusi yang tadinya panjang banget jadi sesimpel itu sehingga dia bisa satu secara pricing itu very kompetitif. Balik lagi nih ke teori. Kalau masih zaman kuliah atau SMA dulu belajar ekonomi, salah satu strategi kita adalah pricing. Nah, gimana caranya dia bisa membuat pricingnya dia sangat kompetitif? Yaitu dengan S2B2C ini tadi, bisnis model ini tadi, memungkinkan dia memberikan pricing yang jauh lebih baik, gitu ya. Terus kemudian karena kita sebagai e-store owner, ini kan kita beli itu kan beli license 800.000 itu tuh untuk kita tuh bisa jadi e-store owner. Tapi bedanya dengan e-commerce lain, kalau e-store owner di tempat lain kita dipusingin sama stok dan sebagainya. Sementara di sini enggak. Jadi pokoknya banyak banget lah ya. Maksudnya saya ngeliat tuh nih, ya ampun, pokoknya bagus banget aja sih gitu. Itu dari saya. Terpanjangan loh, nanti 2 jam sendiri. Oke, thank you Bu Arsila. Nah ini ada Galaxy nih, saya buka dulu nih. Mungkin yang terakhir ya. Yes. Kok udah gak ada lagi ya? Hilang. Udah hilang. Lenyap. Lenyap. Oh, itu ada Lim Nurmala lah itu yang angkat-angkat. Yang terakhir ya, dari Lim Nurmala. Yang terakhir nih. Oh, galaksinya hilang loh, kalau dia paling semangat itu. Itu kayaknya itu deh. Kemarin di grup Wakanda itu kayaknya ya. Wakanda. Wakanda forever. Serem banget. Oke, ada grup Ibu Avengers. Rim. Ibu Rim ya bisa di-unmute, Bu. Di Zoom. Halo Ibu Lim, atau pakai pencet ya? Pencet juga deh. Oke deh, boleh deh penutup. Siapa nih? Silakan, Pak Gusti, Pak Gusti. Pak Gusti aja, Pak Gusti. Saya ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, hari ini luar biasa ya, kita lewat dari jadwal ya. Nah, teman-teman, informasi sudah didapatkan ya kan, dan di sini juga kita sama-sama bagaimana untuk meraih yang namanya suatu peluang bisnis. Nah, jadi saat ada seperti ini, ya kan, kita katakan yes dulu, teman-teman, ya kan. Nah, untuk para shopper, semangat, ya kan. Start dari selesai Zoom meeting ini, langsung hubungi pengundangnya teman-teman semua, upgrade, ambil kesempatannya, sama-sama kita kembangkan Vingo di Indonesia. Nah, mungkin itu aja, Pak Ebert. Oke, thank you.
Yaudah, sekalian ya tambahan. Teman-teman ingat ya, besok ada acara yang sama ya teman-teman. Kalian setiap jam 8 malam ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Senin itu khusus sesi PS, sisanya itu untuk umum ya. Silakan kalian ajak orang sebanyak-banyaknya. Yang nggak ngerti Zoom bisa diajak juga ke YouTube. Dan kalau misalkan mereka mungkin nggak sempat nonton karena kesibukan 1-2 hal, itu bisa juga nonton replaynya ya, tapi sebisa mungkin live karena lebih seru, karena bisa tanya jawab, mereka mau tanya apapun kita pasti jawab. Oke, nah teman-teman paling itu aja. Selamat malam buat semua, thank you ya buat Pak Rangga dan semua yang sudah membantu. Oke, sukses semua, thank you, bye bye. Thank you. Thank you semua. Bye.